got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine. Need time. Duel neraka langsung tersaji di Denmark Open 2025 saat Anthony Ginting dipaksa menghadapi monster tuan rumah di babak pertama yang disebut sebagai final kepagian. Selamat datang kembali di kanal kami, di mana hari ini kita akan membahas salah satu turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Tour Eropa, Denmark Open 2025. Sebuah ajang dengan status BWF Super 750 yang selalu dinanti-nantikan para pecinta bulu tangkis di seluruh dunia. Benar sekali, turnamen ini dihelat di Odense, Denmark pada tanggal 14 hingga 19 Oktober 2025. Bukan hanya soal gengsi, tapi juga soal poin dan hadiah yang luar biasa besar. Makanya, semua pemain top dunia berkumpul di sini untuk membuktikan siapa yang terbaik. Indonesia sendiri tidak main-main. Kita menurunkan 16 wakil terbaik di berbagai sektor. 16 wakil, itu jumlah yang sangat besar dan menunjukkan keseriusan kita. Mulai dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, hingga ganda campuran, semua siap tempur. Namun seperti yang sudah kita singgung di awal, persaingan tahun ini diprediksi bakal berlangsung sangat ketat sejak babak pertama. Banyak sekali partai besar yang sudah harus terjadi di awal turnamen. Dan yang paling menyita perhatian tentu saja adalah duel antara jagoan kita, Anthony Sinisuka Ginting, yang harus berhadapan dengan unggulan kedua asal Denmark, Anders Antonsen. Ini benar-benar sebuah final prematur. Bayangkan saja, dua pemain kelas dunia dengan gaya bermain menyerang yang eksplosif harus saling bunuh di babak 32 besar. Ini adalah laga yang paling ditunggu-tunggu sekaligus paling mendebarkan bagi para pendukung Indonesia. Tentu saja, Ginting versus Antonsen selalu menyajikan drama. Apalagi Antonsen akan bermain di hadapan publiknya sendiri. Tekanan pasti akan sangat besar bagi Ginting. Tapi kita tahu, Ginting adalah pemain yang mentalnya sekuat baja. Dia tidak akan gentar menghadapi siapapun. Justru ini bisa menjadi panggung pembuktian bagi Ginting untuk menunjukkan bahwa dia layak menjadi juara di sini. Selain Ginting, sorotan utama juga tertuju pada sektor ganda putra. Pasangan andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri datang dengan semangat yang sedang membara. Mereka tampil cukup stabil dalam beberapa turnamen terakhir, dan diharapkan bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya. Mereka adalah unggulan ketujuh di turnamen ini, sebuah posisi yang cukup menantang. Betul, sebagai unggulan ketujuh, Fajar dan Fikri punya potensi untuk bertemu lawan-lawan tangguh sejak awal. Kita tahu di ganda putra ada monster-monster seperti Liang Weikeng dan Wang Chang dari Tiongkok atau Aaron Chia dan Su Huiyik dari Malaysia. Tapi Fajar dan Fikri punya rekor yang cukup bagus dan mereka selalu punya kejutan di setiap turnamen. Kekompakan mereka adalah kunci. Beralih ke sektor putri, harapan kita juga mengkobar. Ada Gregoria Mariska Kunjung dan Putri Kusuma Wardani yang siap mengibarkan bendera merah putih. Putri KW bahkan datang sebagai unggulan ketujuh, sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan konsistensinya. Dia adalah tunggal putri nomor 1 Indonesia saat ini dan akan memulai perjuangannya melawan wakil India Anmol Harp di babak 32 besar. Ini adalah kesempatan emas bagi Putri KW untuk melaju lebih jauh. Di atas kertas, dia lebih diunggulkan. Tapi kita tidak boleh meremehkan lawan. Anmol Harp adalah pemain muda yang sedang naik daun. Putri harus tetap fokus dan tidak membuat kesalahan sendiri. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung yang menjadi unggulan ke-8 juga punya misi pribadi untuk kembali ke performa terbaiknya. Gregoria, pemain asal Wonogiri, Jawa Tengah ini punya skill dan teknik yang luar biasa. Jika dia bisa bermain dengan tenang dan konsisten, dia bisa mengalahkan siapa saja. Dengan kekuatan yang cukup merata di beberapa sektor, Indonesia sekali lagi disebut sebagai salah satu negara calon juara di Denmark Open 2025. Apalagi kita punya 4 wakil yang berhasil masuk dalam daftar unggulan resmi dari BWF. Mari kita bedah satu persatu. Pertama ada Jonathan Christie, unggulan ke-6 di tunggal putra. Jojo adalah satu-satunya wakil tunggal putra kita yang masuk daftar unggulan. Ini menjadi beban sekaligus motivasi baginya. Dia tampil sangat stabil belakangan ini dan siap menantang dominasi para pemain top dunia lainnya seperti Victor Axelsen atau Shi Yuki. Kemudian di tunggal putri, seperti yang sudah kita bahas, ada Putri Kusuma Wardani sebagai unggulan ke-7 dan Gregoria Mariska Tunjung sebagai unggulan ke-8. Ini adalah kali pertama kita punya dua unggulan di sektor tunggal putri dalam turnamen Super 750. Sebuah sinyal positif bagi regenerasi bulu tangkis putri kita. Dan yang terakhir tentu saja Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri di ganda putra sebagai unggulan ke-7. Pasangan yang dikenal sangat solid dan kompak ini siap menghadapi persaingan sengit dengan para unggulan dunia. Dengan 4 wakil unggulan di 3 sektor berbeda, Indonesia jelas masih menjadi kekuatan besar yang patut diwaspadai. Publik tanah air tentu saja menaruh harapan besar di pundak mereka semua. Kita semua berdoa agar salah satu dari 16 wakil kita mampu membawa pulang gelar juara dari Eropa. Turnamen ini bukan hanya soal kemenangan, tapi juga soal harga diri bangsa di panggung bulu tangkis dunia. Benar sekali.
Jadi jangan sampai lewatkan setiap pertandingannya. Dukung terus perjuangan para pahlawan bulu tangkis kita di Denmark Open 2025. Siapakah yang akan bersinar? Akankah Ginting berhasil melewati hadangan Antonsen? Mampukah Fajar dan Fikri kembali naik podium? Kita nantikan bersama jawabannya. Drawing neraka langsung tersaji di Denmark Open 2025, di mana Fajar Fikri berpotensi bentrok dengan Goh Strip Nur lebih awal. Sementara Rian Strip Yeremia harus langsung menghadapi anak didik Harry IP. Para pecinta bulu tangkis, bersiaplah. Kalender BWF World Tour kembali memanas dengan salah satu turnamen paling bergengsi, Denmark Open 2025. Dari tanggal 14 hingga 19 Oktober, semua mata akan tertuju pada Jyske Bank Arena di Odense, Denmark. Tapi sepertinya, jalan terjal sudah menanti wakil-wakil ganda putra Indonesia sejak peluit pertama dibunyikan. Benar sekali. Hasil undian untuk turnamen level Super 750 ini benar-benar menyajikan pertarungan sengit sejak awal. Sorotan utama tentu saja tertuju pada pasangan baru andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Mereka akan memulai kampanye mereka dengan melawan pasangan Jepang yang sangat berbahaya, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura. Mitsuhashi dan Okamura ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun mereka bukan pemain unggulan, rekam jejak mereka cukup untuk membuat siapapun waspada. Ingat, mereka pernah menumbangkan ganda putra nomor 1 dari China, Liam Weikeng dan Wang Cheng di babak pertama Korea Open 2025. Ini adalah sinyal bahaya yang sangat jelas. Tentu saja, apalagi Fajar dan Fikri punya kenangan tersendiri dengan pasangan Jepang ini. Mereka pernah berhadapan di perempat final Korea Open 2025. Jadi, ini bukan hanya laga pembuka biasa, tapi juga sebuah laga ulangan yang penuh gengsi dan potensi kejutan. Fajar dan Fikri harus langsung tancap gas dan tidak boleh lengah sedikit pun. Dan jika mereka berhasil melewati hadangan pertama, jalan tidak menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, di babak selanjutnya, unggulan ketujuh ini sudah ditunggu oleh pemenang dari laga antara Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark, atau pasangan Thailand yang licin Kitinupong Kedren dan Decapol Puavaranokroh. Keduanya punya gaya main yang berbeda dan sama-sama merepotkan. Ini benar-benar jalur neraka. Tapi tunggu, masih ada lagi. Jika Fajar dan Fikri mampu melaju mulus ke babak 16 besar, ada potensi duel klasik yang sangat dinantikan para penggemar. Mereka bisa saja bertemu dengan musuh bebuyutan dari Malaysia, Goh Sifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Ini akan menjadi sebuah big match yang terlalu dini. Wow, Goh dan Nur. Tentu saja, dengan syarat mereka juga harus bisa melewati lawan pertama mereka, yaitu pasangan tangguh dari Inggris, Ben Lane dan Sean Wendy. Pertemuan Fajar Fikri melawan Goh dan Nur selalu menyajikan drama dan adu mental yang luar biasa. Ini bisa menjadi penentu langkah mereka di turnamen ini. Beralih ke pasangan lain, ada Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana. Mereka akan memulai perjuangan mereka dengan menghadapi pasangan dari Jepang, Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami. Di atas kertas, Leo dan Bagas mungkin lebih diunggulkan. Tapi pasangan Jepang selalu punya semangat juang yang tak pernah padam. Dan disinilah undian menjadi semakin menarik. Jika Leo dan Bagas berhasil menang, mereka berpotensi besar untuk menciptakan perang saudara di babak kedua. Lawan mereka adalah pemenang dari salah satu pertandingan paling panas di babak pertama, yaitu antara Muhammad Rian Ardianto dan Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan melawan Aaron Chia dan Soh Woo-yik dari Malaysia. Ini dia laga yang paling banyak dibicarakan. Rian dan Yeremia harus langsung berhadapan dengan anak didik dari mantan pelatih mereka di Pelatnas, yaitu Harry Iman Pierngadi atau yang akrab kita sapa, Coach Harry IP. Ini bukan hanya soal teknik dan fisik, tapi juga soal mental dan adu strategi antara guru dan murid. Coach Harry IP pasti sudah hafal luar dalam kelebihan dan kelemahan Rian Yeremia. Tepat sekali, pertarungan ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Rian dan Yeremia. Mereka harus membuktikan bahwa mereka bisa lepas dari bayang-bayang sang mantan pelatih dan mengalahkan pasangan nomor 1 Malaysia yang kini berada di bawah asuhan Coach Harry IP. Ini adalah duel emosional yang mempertaruhkan harga diri. Sementara itu, kita juga punya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Mereka sedang dalam fase mencari kembali performa mereka terbaik setelah Indonesia Open 2025. Ujian pertama mereka tidak kalah berat, yaitu melawan pasangan Cina, Huang Di dan Liu Yang. Di atas kertas, Sabar dan Reza mungkin lebih diunggulkan.
Tapi pasangan Cina selalu punya semangat juang yang tak pernah padam. Dan disinilah undian menjadi semakin menarik. Jika Sabar dan Reza berhasil menang, tantangan berikutnya bisa jadi lebih mengerikan lagi. Pemenang antara Liang Weikeng dan Wang Chang dari China, atau Chuang Honhonjiang dan Muhammad Haikal dari Malaysia, sudah menunggu di babak kedua. Melihat sejarah, ganda putra Indonesia sebenarnya punya kenangan manis di Denmark Open. Terakhir kali kita juara adalah melalui Fajar Alfian, namun saat itu ia masih berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto. Kenangan itu pasti menjadi motivasi tambahan. Kesalahan fatal tak terduga membuat ganda putri Indonesia Febriana Melisa tersingkir secara menyakitkan di babak 16 besar Arctic Open 2025. Pemirsa, kabar kurang menggembirakan datang dari Vantaan Energia Arena Finlandia. Langkah salah satu ganda putri andalan kita, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Arctic Open 2025. Benar sekali, sebuah hasil yang sangat disayangkan. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia Perlitan dan Tina Hamuralitaran yang merupakan unggulan kedua di turnamen ini. Pertarungan yang dinanti-nanti ternyata berakhir pahit bagi wakil Indonesia. Pertandingan yang digelar pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 ini berakhir dengan kekalahan 2 game langsung. Pasangan muda kita menyerah dengan skor yang cukup telak, 15-21 dan 13-21. Tentu ini hasil yang mengejutkan, terutama melihat bagaimana mereka bisa memberikan perlawanan ketat di pertemuan sebelumnya. Setelah pertandingan, Febriana tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia secara terbuka mengakui tidak puas dengan performa mereka hari ini. Apa yang menjadi masalah utamanya? Apakah karena lawan memang tampil luar biasa? Atau ada faktor lain dari internal tim kita? Menurut pengakuan Febriana, masalah utamanya datang dari diri mereka sendiri. Kami banyak sekali melakukan kesalahan sendiri, ujarnya. Ini adalah sebuah pengakuan yang jujur. Bola-bola yang seharusnya mudah untuk dikembalikan, justru malah menjadi poin untuk lawan atau mati sendiri. Itu sangat disayangkan. Kesalahan-kesalahan sendiri seperti ini seringkali menjadi musuh terbesar dalam pertandingan tingkat tinggi. Apakah ini berarti persiapan mereka kurang matang, mengingat mereka mendapat bye di babak pertama? Febriana dengan tegas menepis anggapan itu. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini bukan karena kurangnya persiapan. Kami memang baru pertama turun setelah mendapat bye pada babak pertama, tetapi kami sudah latihan dan adaptasi lapangan juga lancar, tambah Febriana. Jadi masalahnya bukan di adaptasi atau persiapan, melainkan pada eksekusi di lapangan saat hari pertandingan. Lalu bagaimana Febriana melihat permainan lawan? Apa yang membuat pasangan Malaysia itu bisa menang dengan cukup mudah? Kuncinya adalah kesabaran. Febriana menganalisis bahwa Perli dan Tinaha tampil jauh lebih sabar dalam mengatur ritme permainan. Mereka tidak terburu-buru untuk mematikan lawan dengan serangan frontal. Strategi yang cerdik, jadi mereka lebih banyak bermain rally dan menunggu kesempatan. Tepat sekali. Mereka tidak langsung menyerang tetapi memancing kami lebih dahulu, jelas Febriana. Pasangan Malaysia itu dengan sabar memancing Ana dan Trias untuk melakukan kesalahan. Ketika Ana dan Trias melakukan kesalahan membuang bola atau memberikan pengembalian yang tanggung, barulah mereka tanpa ampun mengambil kesempatan itu untuk menyerang balik dan mencetak poin. Sebuah strategi yang sangat efektif, dan sayangnya pasangan kita masuk dalam perangkap tersebut. Ini menunjukkan kematangan mental dan taktik dari Perlitan dan Tinaha Muralitaran. Febriana juga membandingkan penampilan mereka kali ini dengan pertemuan terakhir di China Open 2025. Di sana, meskipun kalah, pertandingannya berjalan jauh lebih ketat dan seru. Apa yang berbeda dari pertandingan di China Open? Sebenarnya pola mainnya sama, tetapi di sini kami banyak mati sendiri, ungkap Febriana. Perbedaan paling mendasar adalah tingkat konsistensi dan jumlah kesalahan sendiri. Di China, kami lebih tahan dan minim kesalahan, sehingga pertandingan bisa lebih ketat. Lanjutnya. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi Febriana dan Melisa. Melawan pasangan top dunia seperti Perli dan Tinaha, kesalahan sekecil apapun akan langsung dihukum. Tidak ada ruang untuk error jika ingin menang. Betul sekali. Turnamen Arctic Open 2025 ini menjadi pengingat bahwa untuk bisa bersaing di level tertinggi, tidak cukup hanya memiliki skill dan kekuatan, tetapi juga kesabaran, fokus, dan kemampuan untuk meminimalisir kesalahan sendiri. Kekalahan ini tentu pahit, tetapi semoga bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih dan juga bagi Febriana dan Melisa sendiri.
Perjalanan mereka masih sangat panjang, dan pengalaman seperti ini akan membuat mereka lebih kuat di masa depan. Kita semua berharap mereka bisa segera bangkit, memperbaiki kesalahan, dan kembali dengan performa yang lebih solid di turnamen-turnamen berikutnya. Perjuangan belum berakhir. Terus dukung para atlet kita, pemirsa. Tentu saja, kekalahan adalah bagian dari olahraga. Yang terpenting adalah bagaimana mereka merespons kekalahan ini. Dengan usia yang masih muda, jalan mereka untuk menjadi ganda putri top dunia masih sangat terbuka lebar. Analisis dari Febriana menunjukkan kedewasaan. Ia tidak mencari-cari alasan, tetapi langsung menunjukkan pada titik lemah mereka dalam pertandingan tersebut. Ini adalah sikap seorang juara sejati. Mengakui kesalahan adalah langkah pertama untuk menjadi lebih baik. Strategi memancing dari Perli dan Tinaha memang dikenal sangat efektif. Mereka punya pertahanan yang solid dan kesabaran yang luar biasa. Mereka membiarkan lawan menyerang dan membuat kesalahan, lalu mereka mengambil alih kontrol permainan. Ini adalah taktik yang sering digunakan oleh pemain-pemain berpengalaman. Dan kali ini Febriana dan Melissa merasakan langsung betapa mematikannya strategi tersebut.